Haleluya, saya ingin bersyukur kepada Allah atas Olam Praise dan Course yang menyiapkan hati kita untuk ke hadapan Allah, datang ke hadapan Allah, dan mengingatkan kita akan kebenaran. Kita mengingat Allah saat kita beribadat pada Dia pada hari ini. Hari ini kita ada di pelajaran kedua di Kerajaan Seribu Tahun yang kita mulai minggu lalu. Dan judulnya adalah 1000 tahun. Kita akan merenung periode 1000 tahun dan saya tidak akan melalui setiap apa yang kita diskusikan minggu lalu, tapi satu hal yang saya tidak berbagi dengan kalian, sudut pandang yang benar, mana yang benar dari 1000 tahun, uh, pelajar 1000 tahun, tapi yang penting adalah kita ada di dalamnya, kita memiliki kualifikasi untuk memerintah bersama dengan Kristus di atas tahta, di dalam kerajaan ini. Jadi saya benar-benar berdoa kalau kau dan saya bisa menjadi orang-orang yang duduk di atas tahta bersama dengan Kristus dan memerintah selama 1000 tahun ini. Amin. Jadi sekarang, seperti yang dikatakan pada judul hari ini, kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun. Apakah ini angka harafiah atau itu adalah satu tahun 12 bulan atau berapa lama durasinya? Banyak sekali di dalam Alkitab, terutama di kitab Wahyu, angka-angka yang muncul itu bukanlah angka-angka harafiah. Saya tidak bilang semuanya, tapi kebanyakan. Beberapa merupakan angka harafiah. Tapi walaupun inilah angka harafiah atau rohani atau memiliki arti yang penting secara alkitabiah, mereka semua memiliki arti yang penting. Dan itu yang ingin kita pelajari. Seperti saya katakan minggu lalu, coba pikirkan, apakah ini sebelum kedatangan kedua, sesudah kedatangan kedua, pada saat kedatangan kedua, kapan ini akan terjadi? Itu hanya itu hanya menyenangkan keingintahuan kita. Kita cuma pengen tahu kapan. Tapi pertanyaan yang penting adalah apakah kita bisa menjadi bagian dari itu. Jadi kita tidak akan berpikir kapan, tapi kita akan berpikir dan merenungi arti dari itu. Di Wahyu terutama banyak gambar, banyak angka memiliki arti-arti alkitabiah yang penting dan kebanyakan adalah harafiah. Seperti angka 7, 7 gereja, 7 roh, 7 trompet, 7 cawan, dan kita melihat minggu lalu angka 666 itu bukan angka binatang atau spesies di dunia ini, tapi berbicara tentang angka rohania, tentang binatang dan manusia yang jatuh. Dan kita juga bisa melihat angka 144.000. Dan tidak kita tidak berpikir kalau ini angka-angka literal kan, kalau orang-orang yang akan diselamatkan. Juga ada 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun terakhir, yang menjadi 7 tahun, itu juga simbolik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan 1000 tahun? 1000 tahun dari kerajaan 1000 tahun atau yang kita sebut kerajaan milenium. Apakah itu 1000 tahun harafiah? Saya sudah bilang, yang kita ingin tahu adalah pesan yang Allah ingin beritahukan kepada kita. Dengan memberitahukan kepada kita akan ada pemerintahan 1000 tahun. Dan untuk menjawabnya, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab di bagian lain tentang 1000 tahun. Sering sekali kita harus mereferensikan di dalam Alkitab di tempat lain untuk melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang topik-topik spesifik. Yang pertama adalah 1000 tahun. 2 Petrus pasal 3 ayat 8. 2 Petrus pasal 3 ayat 8.
Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Mazmur pasal 90 ayat 4 juga berkata, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giran jaga di waktu malam. Apa itu giran jaga di waktu malam? Di perjanjian lama, mereka membagi malam menjadi interval 4 jam. Dan setiap interval 4 jam itu disebut waktu jaga. Dan kita bisa lihat di sini, di 2 Petrus di Perjanjian Baru dan Mazmur Perjanjian Lama, kalau 1000 tahun itu tidak melambangkan angka harafiah, tapi melambang kepada angka figuratif atau rohania, konsep yang rohania ya, dan penting. Dan kalau kita lihat 2 Petrus pasal 3, kita sudah lihat dan baca untuk di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di sini? Mari kita lihat dari ayat 9 dan berikutnya. Apa ia katakan? Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kita melihat referensi waktu, satu hari, 1000 tahun, dan ia berbicara tentang kapan Allah akan kembali, hari terakhir dari penghakiman. Ia berkata apakah cepat akan datang atau lambat, tapi yang penting adalah Allah menunggu kamu untuk bertobat. Allah memberikan waktu bagi kamu untuk bertobat. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada, kepada siapa? Jadi pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Apakah ini mengingatkan kita pada 3 teman Daniel yang kita sudah lihat minggu lalu atau hari Rabu? Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan dia. Jadi berbicara tentang kedatangan kedua dan penghakiman terakhir, dan ia menyebut waktu ini sebagai 1000 tahun atau satu hari. Dan pada akhirnya akan datang. Itu akan datang seperti pencuri di malam hari. Jadi Alkitab berkata 1000 tahun itu seperti sehari bagi Allah. Jadi untuk kita bisa mengerti apa itu 1000 tahun, apa yang kita pelajari, apa yang harus kita mengerti? Kita harus mengerti apa itu satu hari bagi Allah. Secara alkitabiah, apa itu hari Allah, hari Tuhan, tampak seperti apa? Jadi satu hari, kita akan melihat dari 1000 tahun, sekarang kita akan melihat satu hari. Dalam kitab penciptaan, satu hari ini ditandai dengan jadilah petang dan jadilah pagi. Satu hari. Jadi satu hari dibagi menjadi 2 bagian, petang dan pagi. 2 elemen, gelap dan terang. Tapi bukan kombinasi yang sembarangan. Satu hari itu adalah petang atau gelap, dan pada saat pagi apa yang terjadi? Kegelapan itu hilang dan terang itu muncul. Itu adalah satu hari. Itu adalah konsep satu hari dalam Alkitab. Dari mana datangnya terang? Jadi saya tunjukkan pada kamu, malam atau petang, itu adalah ketika kegelapan dosa itu memerintah. Sama seperti di Kejadian pasal 1 ayat 2, ada kegelapan. Lalu terang atau pagi itu adalah ketika terang itu memerintah. Apa itu terang? Dari mana datangnya terang? Kita tahu kalau ini tidak berbicara tentang
sinar matahari, bahkan di Kejadian pasal 1, tapi karena matahari diciptakan pada hari keempat dan terang diciptakan pada hari pertama. Jadi apa terang ini? Lalu belakangan Yohanes datang di Injil Yohanes, apa itu terang? Apa arti atau pusat dari terang itu? Yohanes pasal 1 ayat 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan kata itu adalah terang, dan firman itulah terang, dan firman itu muncul dalam bentuk manusia ke dunia ini, dan namanya apa? Yesus Kristus. Jadi kalau firman itu terang dan firman itu datang ke dunia ini, itu adalah terang menyinari. Dan belakangan Yesus berkata di Yohanes pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia. Dia nggak berputar-putar. Dia bilang, aku adalah terang dunia. Dan bukan hanya pada saat itu, Yohanes pasal 9 ayat 5 juga berkata, pada saat aku di dunia, aku adalah terang dunia. Ia memberikan tanda yang lebih detail lagi. Dan dia tidak hanya terang dunia ini. Dia bilang pada saat aku di dunia ini, aku menjadi terang bagi kalian, bagi dunia ini. Selama aku di dalam dunia, aku adalah terang dunia. Dan Yohanes pasal 11 ayat 7 sampai 10, kamu harus sadar ya, kalau ini bukan hanya menarik, tapi dalam. Sangat dalam. Kita sudah belajar di Imamat, di kitab Imamat, ya kan? Tentang apa yang menyebabkan kenajisan. Apa yang membuat kita menjadi najis. Dan apa yang membuat kita menjadi kudus. Dan itulah Yesus yang datang ke dunia ini, ke dunia yang najis ini, dan berdosa, dan pelayanannya tentang membersihkan kita, menguduskan kita, memberikan kita terang, dan menjadikan kita untuk kembali ke kudusan. Dan setiap ia datang, setiap masalah atau isu yang disebabkan dosa, dan itu menyebabkan kita untuk menjadi tidak kudus dan tidak menjadi najis. Jadi apa itu elemen untuk kenajisan dan ketidakkudusan? Dalam Imamat, dalam Wahyu, kita sudah berbicara tentang hal ini. Penyembahan berhala, dan pusatnya adalah kematian. Kematian adalah akhir dari ketidakkudusan itu, dari kenajisan itu. Tapi di manakah Yesus pada saat dia berkata, aku adalah terang dunia? Yohanes pertama itu adalah Yohanes pasal 1 kan. Dia datang ke dunia dalam gelap, yang penuh kegelapan itu. Dan dia berkata, ia adalah terang. Deklarasi kalau terang itu sudah datang. Yohanes pasal 8, dia berkata, akulah terang dunia. Kapan? Ketika orang-orang membawa perempuan yang melakukan perzinahan. Dan dia berkata, aku terang dunia. Dan dalam terang ini, kegelapan bisa pergi. Lalu, Yohanes pasal 9, Yesus berdiri di hadapan orang yang buta, orang yang lahir buta. Orang-orang ini, orang-orang yang berzina, orang yang memiliki kekurangan di tubuh dia, dan orang yang mati, bahkan orang yang menyentuh orang mati, tidak bisa datang ke bait suci pada saat perjanjian lama. Dan Yesus adalah bait suci itu. Yesus adalah terang yang datang pada mereka, karena mereka tidak bisa masuk ke dalam bait suci. Dan mendeklarasikan terang itu. Semoga Yesus mendeklarasikan kalau ia adalah terang datang pada kamu dan kehidupan kamu. Yohanes pasal 11, Yesus berkata, apakah saya sudah baca? Mari saya baca dulu ya. Tetapi sudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus,
Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya. Apakah ini berbicara tentang waktu pada siang hari? Enggak kan? Ini berbicara tentang apakah kamu berjalan dengan dia atau tidak. Kalau kamu berjalan dengan dia, maka kamu ada pada terang. Kalau tidak, kamu ada pada malam hari. Ia berkata, karena selama aku di dunia ini, akulah terang dunia. Bukannya ada 12 jam pada siang hari. Apakah ia berbicara tentang 12 jam pada siang hari, jam 12 siang? Ketika matahari itu ada, matahari itu ada di tengah, di atas kepala kamu. 12 jam pada satu hari itulah pada saat ketika matahari itu memerintah di atas dunia ini, ya kan? Yesus berkata, saya adalah terang. Ketika saya di sini, itu adalah 12 jam sehari itu. Dan setelah berkata itu, kemana Yesus pergi? Yesus pergi ke Lazarus di Nazaret. Dia datang pada kematian dan membawa terang pada ke kegelapan yang paling utama, yaitu kematian. Jadi apa itu satu hari yang secara rohaninya saya dan kamu adalah kegelapan. Kamu bisa keluar kalau kamu nggak setuju dengan itu. Kita tidak perlu orang-orang yang sempurna dari awal. Ini adalah tempat ketika orang-orang berdosa menerima pengampunan. Kita adalah kegelapan. Tapi apakah kamu masih dalam kegelapan? Atau kamu adalah anak-anak terang? Apakah kamu telah menerima terang itu? Amin. Pertanyaan saya berikutnya. Ya, kita sudah menerima terang itu. Tapi apakah kita sudah menjadi terang itu? Apakah kegelapan sudah menyerah ke dalam terang? Atau kegelapan itu masih keras kepala dan mencoba menahan kegelapan itu walaupun terang itu bersinar? Yohanes pasal 1 ayat 5, ketika Yesus datang, terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan terang itu siapa? Yesus adalah terang. Siapa kegelapan itu? Orang-orang pada saat itu, ya kan? Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi Yesus datang ke umatnya, tapi terang itu tidak menguasainya. Bahkan di penciptaan di Kejadian pasal 1, alam ciptaan terang itu masih ada kegelapan. Jadi alam membagi terang dan gelap. Ketika Yesus memberikan firman itu, ketika firman Allah terang ini datang pada saya, maka pekerjaan itu dimulai, disebut sebagai perang antara terang dan gelap. Jadi kamu ada di dilema, apakah saya masih ingin di dalam kegelapan atau saya masuk ke dalam terang. Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 21. Dan nilai hukuman itu, mari kita baca secara bertanggapan. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Ya, kamu lihat, mengasihi kegelapan itu seperti perbuatan jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya jahat itu tidak nampak. Jadi terang itu bersinar, firman itu diproklamasikan, kita mendengarkan firman. Mereka mendengarkan firman itu, tapi mereka tidak masuk ke dalam terang. Karena mereka tidak bisa melepaskan kegelapan. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang pada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi jika ini terjadi, kalau kita terus menahan diri dan takut masuk ke dalam terang, maka hari itu tidak bisa dipenuhi. Kamu mengerti nggak kata-kata ini? Kamu belum menjadi satu hari. Lukas pasal 17 ayat 22, dan ia berkata pada murid-muridnya, akan datang waktumu, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia dan kamu tidak akan melihatnya. Jadi apakah ada yang telah datang ke dalam satu hari yang sempurna dan genap itu pada masa Yesus, atau kebanyakan orang berkata salibkan dia. Tidak ada yang menghentikan
Yesus dari disalibkan. Yesus datang ke dunia ini sebagai terang untuk memenuhi hari yang kekal ini, yaitu untuk mendirikan kerajaan milenium. Tapi pada akhirnya, tidak seorang pun menerima terang sepenuhnya. Jadi melalui Roh Kudus dan pada firman, ia meninggalkan terang itu pada kita. Dan pada saat kita menerima terang itu, ia berkata, kamu akan menjadi anak-anak dari terang dan anak-anak dari hari. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1-2. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1-2. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi pada saat kita menerima firman, saat kita menerima terang itu, kita adalah pada saat malam, tapi siang akan datang. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1-8. Tapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi kalau kamu tidak dalam kegelapan, kamu sudah dalam terang. Terang itu ketika Tuhan kita datang tidak akan merintahkan kamu. Karena kamu adalah anak-anak terang dan anak siang. Amin. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Yesus juga menyuruh kita pada saat akhir zaman untuk siap untuk bangun dan berjaga-jaga. Jangan tidur. Apakah itu mungkin? Bagaimana kamu tidak tidur? Mari saya baca lagi. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Jadi ini memberikan kita konsep rohani ya. Mereka yang tidur pada waktu malam. Jadi supaya kita tidak tidur, apa yang harus kita lakukan? Malam tidak boleh datang. Kalau malam tidak datang, maka tidak ada tidur kan? Saya nggak menyuruh kamu untuk tidur secara harafiah. Kita berbicara tentang hal rohani di sini. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, perlu kita sadar, berbajirahkan iman dan kasih dan berketompongkan pengharapan keselamatan. Jadi apa yang harus terjadi? Kita harus ada di dalam terang. Kita harus menjadi anak-anak terang, bukan orang-orang malam. Yohanes pasal 12 ayat 35-36. Jadi Yesus berkata kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah pada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya ini berarti selama terang adalah mereka yang telah menerima terang anak manusia. Ia berkata, jangan membiarkan terang menguasai kamu. Kita mungkin ada dalam terang pada saat ini dalam kasih karunia Allah. Kita diberkati oleh firman, kita menerima terang, kita menerima harapan itu. Tapi di dalam sudut hati dan pikiran kamu memiliki ketakutan ini, saya memiliki ketakutan ini. Bagaimana jika dosa yang lama itu datang dan bagaimana kalau saya masuk ke dalam kegelapan lagi? Bukannya kamu ada ketakutan itu? Atau itu sangat natural, kita udah mengulangi ini berkali-kali, terang dan gelap, terang dan gelap, terang dan gelap. Percaya, tidak percaya, percaya, tidak percaya. Kadang-kadang kamu bahkan gak tahu kemana kamu berada. Berapa banyak hari telah berlalu. Lihat di Kejadian pasal 1, ada terang dan ada gelap. Ada petang dan ada petang dan pagi. Jika kalau tidak ada kegelapan, maka tidak ada petang lagi. Tapi ada petang dan terang, ada pagi pada hari kedua, petang dan pagi hari ketiga dan berikutnya. Kalau terus berlanjut, apa yang terjadi?
kita jadi tua. Hari berlanjut dan kita menjadi tua. Tapi apa yang menjadi harapan adalah Kejadian pasal 1 itu adalah denah biru di sepanjang sejarah penebusan yang Allah ingin lakukan, dan ada harapan. Karena ini terus berjalan terus sampai hari ke-7, dan pada hari ke-7 tidak ada petang lagi disebutkan. Itu disebut sabat, dan pengertian dari sabat itu adalah tidak ada kegelapan lagi. Itu yang kita tunggu. Dan hal yang penting adalah kadang-kadang kita tidak mengerti. Pada saat kita menerima firman, kita duduk di sepanjang ibadah, atau kita pikir kita tahu Alkitab. Kita pikir kita telah datang ke dalam terang. Itu adalah kesalahpahaman, karena Yesus datang ke dunia ini, terang datang kepada gelap ini, tapi banyak kegelapan itu tidak bisa mengerti terang itu, tidak menerima terang itu. Kita mendengarkan firman, kita mungkin bilang kita tahu firman atau percaya pada Yesus. Tapi pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apakah terang itu sudah mengeluarkan atau mengusir kegelapan itu? Apakah ada hasilnya? Apakah ada perubahan? Atau sepanjang 20-30 tahun terakhir saya menjadi orang Kristen, orang percaya, tidak ada perubahan. Hanya pengulangan dari minggu-minggu. Ritual, latihan, atau hanya pikiran kalau kita mungkin adalah orang percaya. Apakah kegelapan ini masih ada? Atau terang ini melakukan sesuatu terhadap kegelapan? Apakah ini mengusirnya? Jika firman ini benar dan terang itu bersinar atas kegelapan, harus ada peperangan, dan firman itu dimulai dari kegelapan itu pelan-pelan atau secara tiba-tiba menyebabkan kegelapan itu untuk hilang. Dan kegelapan itu tidak ingin pergi. Ia akan terus melawan. Dan itu sebabnya ada pekerjaan perpisahan di dalam hati saya, ada pekerjaan perbedaan apa yang benar di mata Allah dan apa yang tidak benar di mata Allah. Jadi saya benar-benar berdoa kalau kamu dan saya bisa memimpin firman Allah, bukan hanya datang pada kita, tapi untuk membuat perubahan. Kita bilang kita ingin diubah, kita ingin ditransfigure atau diubah. Kamu tahu kata lain dari transfigurasi adalah ubah. Kalau kita tidak bisa berubah hari ini, bagaimana kita bisa diubah pada hari akhir? Dan untuk kita supaya terang itu bisa mengusir kegelapan, apa yang harus dilakukan? Apa yang terjadi? Apa yang harus terjadi? Untuk terang itu masuk, kita mendengarkan firman Allah, kan? Siapa terang itu? Yesus. Kita menerima Yesus, kita percaya pada Yesus. Tapi apa yang harus terjadi untuk kegelapan itu bisa keluar? Terang itu harus memerintah di atas kegelapan itu. Itu sebut apa? Kita harus memaksa kegelapan itu untuk taat pada terang itu. Ketaatan itu mungkin jika kamu memiliki apa? Iman. Ketaatan itu adalah hasil yang alami dari iman. Pada saat kita percaya pada Yesus, pada saat kita percaya pada firman, maka ketaatan itu harus menjadi reaksi natural atau alami. Dan hasilnya adalah tubuh kita akan bergerak. Ketaatan yang sesungguhnya itu memiliki pekerjaan. Jadi Allah berkata pada Abraham, pergi. Selalu pekerjaan di mana Allah melakukan mereka taat pada Allah. Nuh membangun bahtera. Apa yang Allah minta kita lakukan yang telah saya tunda sampai sekarang?
dan tanpa mengingat. Kalau saya lupa untuk mengikuti firman Allah dan melakukan firman Allah, nah saya berpikir, kenapa saya masih ada dalam kegelapan? Kenapa begitu banyak kegelapan di dalam diri saya? Dan kita lupa. Bisa nggak kamu bayangkan? Allah memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera dan Nuh lupa membangun bahtera. Dan hujan mulai datang. Saya pikir Allah mengasihi saya. Kenapa saya tenggelam sampai mati ya? Allah menyuruh Abraham untuk pergi. Abraham lupa untuk pergi. Saya pikir, kenapa begitu banyak orang yang menzolimi saya? Jadi supaya kegelapan bisa dimakan atau dikalahkan oleh terang, dan supaya kita bisa hidup di dalam terang dan tidak dipenuhi oleh kegelapan, kita harus terus menyuapi terang itu. Jadi bagaimana kamu bisa terus bertahan dalam terang? Coba saya tanya secara logis ya, dalam hidup kamu, bagaimana kamu membuat supaya kegelapan tidak bisa memenuhi kamu. EV, boleh nggak saya minta tolong? Coba kamu gelap. Coba kita matikan semuanya menjadi gelap. Oke? Oke? Jadi sekarang, ini adalah pelajaran. Sekarang coba kita terangkan lagi. Bagaimana kita bisa menghindari diri kita masuk dalam kegelapan. Jangan pencet tombol itu. Jangan matikan lampu itu. Tolong hentikan orang-orang untuk menyentuh tombol nyala dan mati itu. Jadi apa itu tombol dalam hidup kamu? Apa yang membuat kamu untuk kehilangan terang itu? Apa yang menyebabkan kamu untuk jatuh ke dalam kegelapan? Kita tahu trigger kita. Kita semua tahu tombol kita. Maka kita harus bisa melindunginya. Taruh kasih karunia Allah, firman Allah, memilih sehingga setan tidak bisa datang dan mematikan terang itu dalam diri kamu. Apa yang menyebabkan kita untuk jatuh dalam kegelapan? Dan kalau kita menerima kasih karunia dan berkat dari Allah, maka kegelapan itu tidak akan bisa memenuhi kita lagi. Apa yang akan terjadi? Kalau satu hari kita masuk dalam hari itu, kita adalah kegelapan, tapi kita menerima Yesus dan kita menerima terang itu, dan kita pada siang, dan itu disebut sebagai satu hari. Apakah kita menjadi satu hari? Berapa banyak hari kita miliki? Apakah kamu satu hari atau kamu malam? Kamu terang atau kamu malam? Kita terang kan? Kita kegelapan tapi kita menerima Yesus. Ia adalah terang kita. Dan ia menyebut kita, kamu adalah anak-anak dari terang dan anak-anak dari siang. Apa kamu ingin kegelapan itu datang lagi? Atau kita berharap kalau siang ini akan terus berlanjut? Bagaimana jika hari ini berlanjut tanpa petang itu datang, tanpa kegelapan itu datang lagi? Itu disebut apa? Itu disebut kekekalan, hari yang kekal. Di Alkitab itu ada sebutan untuk hari yang kekal itu, hari di mana tidak ada kegelapan lagi. Dan itu disebut sebagai hari ini. Hari ini adalah terminologi yang disebut oleh Alkitab. Itu adalah bagian ketiga dari kita hari ini. Hari adalah waktu ketika matahari bersinar, terang itu bersinar. Tapi jika matahari tidak pernah terbenam, maka hari esok tidak pernah datang. Alasan kenapa hari berlalu karena kegelapan itu datang dan memerintah siang. Tapi jika malam atau gelap itu tidak datang lagi, maka itu akan terus berlanjut menjadi hari yang sama. Itu sebagai hari ini secara rohania. Ada beberapa bacaan, tapi saya akan baca Ibrani pasal 3, 12-15. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat,
Ingat, kalau jatuh disebut kegelapan. Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Itu artinya masuk dalam kegelapan. Tapi nasihatilah seorang yang akan lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Kamu ngerti nggak? Setiap hari telah berlalu. Tapi disebut sebagai hari ini. Kenapa? Secara waktu, itu lebih dari 24 jam. Ya kan? Hari berlanjut, tapi itu masih disebut sebagai hari ini. Kenapa? Karena tidak ada kegelapan yang datang. Supaya jangan di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi kita harus saling mengasihati supaya kita bisa hidup dalam hari ini. Dan saya percaya kalau itu adalah panggilan untuk gereja, untuk setiap dari cell group, untuk setiap dari diri kita, untuk menasihati setiap orang, mendukung setiap orang, membawa firman pada setiap orang, berdoa untuk setiap orang. Bahkan ketika hari berlalu, itu masih disebut sebagai hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Asal saya kita terus teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Apa yang dikatakan di sini? Ketika Yesus pertama kali datang, mereka mengeraskan hati kan, itu adalah terang tapi mereka menolaknya. Jadi kalau kita sebut hari ini jangan dilakukan lagi, jangan keraskan hati kamu, tapi terima terang itu. Kejadian Mazmur pasal 139 ayat 11 sampai 12. Mazmur pasal 139 ayat 11 sampai 12. Ini dikatakan oleh penulis Mazmur ini, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Saya mungkin di dalam terang saat ini, tapi saya memiliki ketakutan. Saya katakan sebelumnya, saya takut kalau ibadah ini selesai, terus saya pergi ke dunia ini, dan sesuatu terjadi, saya mungkin langsung kembali lagi ke dalam kegelapan. Itu ketakutan saya. Dan penulis Mazmur berkata kata-kata yang sama, biarlah kegelapan saya melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Wow. Bisa bayangkan nggak? Saya menerima terang, tapi itu akan menjadi malam. Betapa depresi ya. Kadang-kadang ini adalah realitas untuk iman kita, ya kan? Itu seperti terang sedikit, terus kita kembali ke kegelapan kita sehari-hari. Ayat 12, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Ia berbicara kepada Allah. Bahkan kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Itu adalah hari ini yang kekal. Hari Allah. Terang Allah, siang Allah. Jadi kerajaan milenium ini menggambarkan waktu yang ditentukan oleh Allah, dan untuk Allah 1000 tahun itu adalah 1 hari. Dan siapa yang bisa masuk ke dalam 1 hari itu? Mereka yang telah menerima terang, mereka yang telah datang ke dalam hari itu. Dan jika hari itu tidak pernah tenggelam, matahari tidak pernah tenggelam, itu bisa menjadi 1000 tahun. Itu bahkan bisa menjadi lebih lagi. Ini sama seperti waktu Adam di Taman Eden. Di Wahyu pasal 19, saya sudah bilang sebelumnya di hari Rabu, ada 3 amin haleluya. Di Wahyu pasal 19, karena kemenangan, penghakiman diberikan pada naga dan setan, dan itu ada amin haleluya. Dan Wahyu pasal 20 yang kita pelajari hari ini, kerajaan milenium muncul. Lalu setelah itu setan dilepaskan lagi, kegelapan itu kembali 1 kali lagi melanjutkan aktivitasnya, dan akhirnya dalam Wahyu pasal 21 dunia tanpa malam itu terjadi. Dan akhirnya dunia tanpa malam, terang yang kekal. Dan Wahyu pasal 21, pasal 22
mengatakan hal ini. 21 Wahyu pasal 21 ayat 25, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Wahyu pasal 22 ayat 5, dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Semoga kita bisa masuk ke dalam kerajaan itu, bukan hanya kerajaan milenium. Kerajaan milenium itu seperti satu hari. Tapi Wahyu pasal 21-22 itu adalah kekal. Hanya dengan masuk ke dalam iman hari ini, kita bisa masuk ke dalam hari transfigurasi atau hari ubah. Jadi mari kita membuang kejahatan itu. Biarkanlah Allah menggunakan firman-Nya untuk meninggalkan kejahatan itu. Keraguan-raguan, ketidakpercayaan, ketidaktaatan. Tanpa melakukan itu, tanpa memiliki firman yang membuat perubahan dalam hidup kita, kita bisa berkata-kata tentang ubah dalam hidup kita, tapi tidak akan terjadi. Perubahan itu harus dimulai hari ini. Jadi sekarang kesimpulan, berkat untuk mereka yang memerintah dengan Allah di kerajaan 1000 tahun. Berkat karena mengambil bagian dalam dalam pemerintahan 1000 tahun dan kebangkitan pertama. Saya benar-benar berdoa kalau kamu dan saya akan menerima berkat pemerintahan 1000 tahun. Semoga kita bisa menjadi hari itu, semoga kita bisa memerintah dengan Yesus. Dari kapan? Mari kita tidak menjadikan Alkitab sebagai kejadian di masa depan. Semoga kita bisa mulai memerintah mulai hari ini dalam hidup kita. Semoga terang bisa memerintah dalam hari saya, dan saya percaya itu adalah awal dari kerajaan 1000 tahun. Dan mereka yang akan menerima berkat dari kebangkitan pertama, mari kita baca di Wahyu pasal 20 ayat 5-6. Bacaan kita hanya membaca ayat keempat, tapi kita lihat di ayat 5 dan 6. Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Artinya apa? Ketika Ia berkata bahwa mereka yang ikut serta dalam kebangkitan pertama tidak perlu khawatir lagi pada kematian kedua. Kematian kedua tidak memiliki kuasa atas mereka. Dikatakan di sini kebangkitan pertama dan kematian kedua. Pertanyaan kamu apa? Bukan pertanyaan kapan ibadah ini selesai, tapi pertanyaan ketika kamu melihat kata-kata ini, apa pertanyaan alami kamu, apa yang kamu pikirkan saat kamu lihat kebangkitan pertama dan kematian kedua? Pertanyaan saya adalah, kapan itu kematian pertama dan kapan kebangkitan kedua? Apakah mereka datang bersama-sama atau mereka datang sendiri? Tapi secara logis, untuk bisa ada kebangkitan pertama, seharusnya ada kematian pertama kan? Karena kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan kan? Jadi kita harus tahu apa itu kematian pertama. Bagaimana dengan kematian kedua? Apakah ada kebangkitan kedua? Mereka yang memiliki kematian pertama tidak akan menerima kematian kedua. Itu sebabnya kita nggak tahu apakah akan ada kebangkitan kedua. Mari kita pikirkan kematian pertama. Apa itu kematian pertama dalam Alkitab? Untuk memberikan kamu jawaban, ini berbicara tentang kematian rohani. Kejadian pasal 2 ayat 17.
Ketika Allah berkata kepada Adam, kamu makan dari pohon pengetahuan baik dan buruk, pastilah engkau mati. Ia makan dari pohon itu, dan apakah ia mati? Ia mati. Pada umur berapa? Adam hidup sampai umur 930 tahun. Ia mati pada saat usia 930 tahun. Tidak langsung ketika ia makan dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Allah tidak berkata kamu mati saat itu juga. Dia bilang pastilah engkau mati. Apa itu pastilah engkau mati? Dan proses kematian apa yang ia lalui? Yang pertama adalah kematian rohania. Ia terputus secara rohania dari Allah. Rohnya terputus dari Allah. Jadi walaupun kamu kelihatan hidup dan kamu memiliki hidup, kalau roh kamu itu terputus dari Allah, ia adalah sumber dari hidup kekal. Itu artinya ada kematian dalam diri kamu. Itu sama seperti uh, uh, batang pohon atau bunga yang ketika ia terpotong dari tanamannya, kelihatan masih hidup tapi udah mati. Dia sudah terputus dari sumber kehidupannya. Jadi ini yang terjadi pada manusia. Dan Roma pasal 5, setiap orang yang hidup terputus secara rohani dari Allah. Dan apa yang harus terjadi? Rasul Paulus berkata, kita harus ditanam lagi kalau kita ingin hidup. Kejadian pasal 3 ayat 6. Ya, mereka makan tapi tidak langsung mati. Dan Yohanes pasal 5 ayat 25, Yesus berkata, Yohanes pasal 5 ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Dan Yesus berkata, sekarang adalah waktunya. Dan kematian yang ia katakan, ia berkata kepada kematian rohania. Dan pada saat ia mendengarkan suara Tuhan, kata-kata ini, terang ini, hidup ini datang pada mereka, firman ini datang pada mereka, mereka akan hidup. Yohanes pasal 20 ayat 22. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi setelah Yesus bangkit, itu adalah buah pertama dari kebangkitan. Dan ia mengizinkan roh itu bisa dikembalikan pada manusia. Nafas apa? Di kejadian, ia menafaskan kepada manusia dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan pada saat ia menolak firman Allah, ia menyerahkan nafas itu dan ia menjadi makhluk yang mati dan hidup untuk sementara. Tapi sekarang Yesus melalui kematian di salib dan kebangkitannya, ia mengembalikan kepada kita ini adalah nafas hidup. Ia menafas pada mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nafas hidup itu adalah Roh Kudus. Itulah kebangkitan yang pertama. Secara rohania, kembali untuk berhubungan dengan Allah. Allah berkata, saya adalah batang dan kamu adalah cabangnya. Dan kematian kedua, kematian fisik dan penghakiman kekal. Kematian kedua mengacu pada penghakiman kekal, di mana tubuh dan jiwa dipisahkan dari Allah untuk selamanya. Tidak ada kesempatan untuk hidup lagi. Saya benar-benar berdoa, kamu dan saya tidak akan pernah menerima kematian kedua. Semoga kita menerima kebangkitan pertama. Dan di antara mereka yang menerima kebangkitan pertama, akan ada orang-orang yang tidak menerima bahkan kematian fisik, ya kan? Amin. Dan ketika Tuhan datang pada waktu kita tidak akan perlu merasakan kematian pertama itu. Kematian tubuh itu yang disebut sebagai transfigurasi. Jadi, pemerintahan 1000 tahun ini, kerajaan milenium, ini adalah pelajaran bagi kita yang mengajarkan pada kita, itu adalah langkah menuju ubah. Langkah menuju hari di mana tidak ada kegelapan lagi. Itu adalah langkah
menuju sabat yang kekal. Dan saya benar-benar berdoa, kamu dan saya, setiap orang di gereja Sion akan ada di sana. Amin. Kita akan ada di sana, menerima dan merasakan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kita di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami tidak pantas mendapatkan ini, tapi Engkau menjanjikan kepada kita, kalau Engkau akan mengizinkan kita untuk duduk di atas tahta ini dengan kamu untuk memerintah. Tapi Bapa, Engkau akan mengizinkan terang-Mu untuk Yesus Kristus bisa memerintah atas hidup kita mulai hari ini. Dan semoga kami bisa menjadi hari yang kekal itu, di mana tidak ada kegelapan lagi. Dan Bapa, kami berdoa, terang-Mu, firman-Mu bisa lanjut dan mulai membuat perubahan dalam hidup kami. Tolong bantu kami untuk menjadi kegelapan yang tidak bisa mengerti kegelapan, tapi kita bisa menjadi orang-orang yang bisa datang sepenuhnya dalam terang dan menjadi anak-anak dari terang dan anak-anak dari siang. Bapa, kami ini lemah, tapi kami membutuhkan bantuan-Mu. Tolong, semoga terang-Mu bisa bersinar dan lebih dari kegelapan yang ada dalam dunia ini, sehingga terang itu bisa mengalahkan kegelapan itu, sehingga kegelapan itu tidak akan pernah bisa memenuhi kami lagi. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur kepada Allah.